Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bisanadina al-muttasili ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Babun fin nafal. Nah, hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadikum ilaika qala hadatsana Wahb bin Baqiyah qala akhbarana Khalid an Dawud an Ikrimah an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm Badrin man fa'ala kadza wa kadza falahu minan nafal kadza wa kadza. Qala fataqaddama al-fityan falazima al-mashya khatur rayati falam yabrahuha falamma fataha Allahu alaihim qala al-mashyakha kunna rid'an lakum lawin hazamtum lafitum ilayna fala tadhhabu bil maghnami wa nabqa fa'abal fityanu wa qalu ja'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lana fa anzalallahu yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul ila qawlihi kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakadibun yaqulu fakana dhalika khairan lahum fakadzalika aidan fati'uni fa inni a'lamu bi aqibati hadza minkum. Bab tentang harta rampasan perang. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Badar, man fa'ala kadza wa kadza, siapa yang melakukan ini dan ini, falahu minan nafal, maka haknya dari rampasan perang segini dan segini. Fataqaddamal fityan, maka majulah anak-anak muda, waladimal mashkhatu masyakhatu, kemudian melazimi oleh orang-orang tua royat akan bendera-bendera, akan bendera-bendera perang. Falam yabrahuha, falam yabrahuha, maka mereka senantiasa dengannya bendera, maka mereka senantiasa dengannya bendera, maksudnya bersama bendera. Falamma fatahallahu alaihim, maka tak kala menaklukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan kemenangan oleh Allah terhadap mereka, berkatalah orang-orang tua, kunna rida'an lakum, adalah kami itu pelindung bagi kalian. Rida'an atau rida maksudnya adalah pelindung. Lawin hazamtum, jikalau kalian kocar kacir, lafitum ilaina, sungguh kalian akan bertahan kepada kami, sungguh kalian akan mencari pertahanan kepada kami. Fala tazhabu bil maghnam, maka janganlah kalian mengambil dengan rampasan perang. Wa nabqa, dan kami tetap, artinya kami tidak mengambilnya. Nabqa itu kami kekal dalam kondisi sebelumnya, itu tidak mengambil. Maka engganlah anak-anak muda tersebut. Wa qalu, mereka berkata, ja'alahu Rasulullah,
telah menjadikan akannya rampasan perang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kami. Jadi ternyata ketika terjadi penyerangan, anak muda tampil ke depan. Orang-orang tua tetap saja berpegang dengan bendera, bertahan di belakang, menjadi benteng pertahanan. Ternyata benteng pertahanan ini tidak perlu dipakai, artinya sudah terkalahkan dengan bagian penyerangan. Maka mereka tidak mau memberikan rampasan perang, membaginya kepada orang-orang tua yang menurut anggapan mereka tidak terjun dalam perperangan. Karena Nabi sudah sabdakan di awal, man fa'ala kadza wa kadza falahu minan nafli kadza wa kadza. Maka Allah turunkan ayat yang berbunyi, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang rampasan perang. Kul, katakanlah, al-anfalu lillahi wa rasul, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Sampai pada firman Allah, kama akhrajaka rabbuka min baitika, sebagaimana mengeluarkan akan kamu oleh Tuhanmu dari rumahmu, bil haq, dengan kebenaran. Wa inna fariqam minal mu'minin, sesungguhnya sekelompok dari orang beriman, la karihun, sungguh mereka tidak senang. Yaqulu, Nabi SAW bersabda, fakadzalika khairal lahu, maka adalah demikian itu baik bagi mereka. Itu baik bagi mereka. Ketika Allah suruh perang, sebagiannya enggak senang dengan berperang. Tapi ternyata ketika sampai di medan perang, mereka dapat kemenangan dan mereka menganggap itulah sebuah kebaikan. Fakadzalika aidan, begitu juga, fa'ati'u, taatlah kalian kepadaku dalam hal rampasan perang. Fa inni a'lamu bi'akibati hadza minkum, maka sesungguhnya aku itu lebih tahu dengan akibat ini dari kalian. Jadi sebagaimana kalian tidak menyenangi kemarin ikut bertempur, ternyata setelah ikut menguntungkan, begitu juga pada hari ini ketika saya membagi rampasan perang, mungkin kalian tidak suka. Kata Nabi, ikuti saja, maka itulah yang lebih baik bagi kalian. Karena saya tahu akibat daripada urusan kalian. Nah, hadis. Bisana liqawmina qala hadatsana Ziyad bin Ayyub qala hadatsana Husayn qala akhbarana Daud bin Abi Hind an Ikrimah an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Badr, man qatala qatilan falahu kadza wa kadza wa man asara asiran falahu kadza wa kadza. Thumma saqa nahwahu wa hadithu Khalid atamu. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Badar, siapa membunuh qatilan akan orang yang dibunuh, maka dia mendapatkan sekian dan sekian. Wa man asara asiran, siapa yang berhasil menawan satu tawanan, maka baginya sekian dan sekian. Kemudian beliau menunjukkan hadis mirip dengan hadis di atas, tapi hadis Khalid itu lebih sempurna. Itu hadis Khalid yang pertama tadi. Qala hadatsana Wahb bin Bakiyah qala akhbarna Khalid. Itu hadis Khalid. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Harun bin Muhammad bin Bakar bin Bilal qala hadatsana Yazid bin Khalid bin Mawhab Al-Hamdani qala hadatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah qala akhbarani Daud bi hadzal hadits isnadihi qala faqassamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis-sawa. Haditsul Khalid atamu. Nah, hadis diriwayatkan kepada Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah akhbari Daud bi hadzal hadits, yang sanadnya
maka membagi akannya rampasan perang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara sama. Artinya tidak membedakan antara yang terjun ke medan perang dengan yang tidak terjun sebagai pasukan cadangan. Ibarat main bola, itu pemain cadangan mendapatkan hadiah yang sama. Atau yang bagian belakang itu apa namanya? Back. Nah, itu juga mendapatkan jatah yang sama. Walaupun penyerang yang patah kakinya, tapi yang bagian belakang itu mendapatkan juga hadiah yang sama. Karena kalau mereka penyerangnya kalah, bolanya tembus ke belakang, pasti akan menjadi pertahanan bagian belakang. Naam, hadis. Sanadika min qala hadatsana Hanad ibn Sari an Nabi Bakar an Asim an Mus'ab bin Sa'd qala an nabihi qala jitu ila nabi sallallahu alaihi wasallam yawm badrin bi sayfin faqultu ya Rasulullah inna Allah qad shafa sadri al-yawma min al-aduwi fahabli hadha as-sayf qala inna hadha as-sayf laysa li wala laka fadhahabtu wa ana aqulu yuqtahu al-yawma man lam yubli balai fabainama ana idja'ani rasul faqala ajib fazanantu annahu nazala fiya shay'un bi kalami fajitu faqala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innaka sa'altani hadha as-sayf wa laysa huwa li wala lak wa inna Allah qad ja'alahu li fa huwa laka thumma qara'a yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul ila akhir ayat. Diriwayatkan dari Sayyidina Mus'ab bin Sa'din, dari ayah beliau Sayyidina Sa'din radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Badrin, pada hari Badar, pada hari perang Badar, bisayfin, dengan pedang, artinya dengan pedang rampasan perang. Jadi aku datang kepada Nabi membawa sebuah pedang daripada rampasan perang. Aku katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah qad syafa sadril yawma minal adu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sungguh memuaskan dadaku, sungguh memuaskan ya Allah akan dadaku pada hari ini dari musuh. Fahabli hadas sayfa, berikanlah kepadaku ini pedang. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ini pedang bukan milikku, bukan juga milikmu. Ini adalah harta bersama, inilah rampasan perang. Fazhabtu, maka aku pun pergi karena sudah mendapatkan jawaban dari Nabi. Wa ana aqulu yuqtabul yawma man lam yublil balai. Padahal saya berkata, yuqtabu, akan diberikan akannya pedang pada hari ini, akan diberikan akannya pedang pada hari ini, malam yubli, orang yang tidak memberikan. Yubli zarab liyu'tiya, artinya orang yang tidak peduli, maaf, orang yang tidak, yubli ada makna peduli, wala ubali. Yubli ada maknanya tidak merasakan atau tidak mengalami. Malam yubli, orang yang tidak mengalami balai, cobaanku, artinya sesuatu yang aku alami dalam perang. Fabainama ana, maka ketika aku sedang berfikir-fikir seperti itu, izja'ani Rasul, tiba-tiba datang kepadaku oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata, ya Nabi, ajib, ajib, arti ajib, aku perkenankan permintaanmu. Fazanantu, maka aku mengira,
annahu nazala fiya syai'un bi kalami, sesungguhnya telah turun tentang diriku oleh sesuatu dengan pembicaraan aku. Aku mengira sesungguhnya telah turun tentang aku oleh sesuatu, maksudnya Al-Quran, bikalami, dengan pembicaraan aku. Pembicaraan aku maksudnya pembicaraan omelin yang ada di dalam hatiku. Ana akulu yu'tahul yawma malam yubli balai. Kayaknya pedang itu hari ini diberikan kepada orang yang tidak menderita dalam perang seperti menderitanya aku. Sekira kata-kata yang aku ucapkan dalam hati itu telah mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga turun firman Allah, faji'tu, maka aku datang. Faqala li, maka berkata kepadaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka sa'altani hadzal saif, sesungguhnya kamu telah meminta kepadaku ini pedang. Walaysa huwa li walak, pedang ini bukan milikku, bukan milikmu. Wa innallaha qad ja'alahu li, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menjadikan, ya Allah, akannya pedang untukku, maka dianya pedang menjadi milikmu. Tadinya sebelumnya bukan milik saya, bukan milik kamu, tapi setelah Allah jadikan pedang ini milik aku, aku berikan pedang ini kepadamu. Kemudian Nabi membaca ayat, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Nah, babun fi naflis sariyati takhruju minal askar, bab tentang rampasan perang dari sariyah, pasukan kecil yang keluar daripada pasukan besar. Misalnya diberangkatkan 10.000 pasukan, kemudian pasukan 10.000 itu disiapkan di satu tempat, kemudian diambil 300 orang dari 10.000 itu untuk menyerang suatu kampung, lalu kampung itu ditaklukkan. Nah, rampasan perang dari kampung tersebut apakah diperuntukkan kepada pasukan yang 300 itu, ataukah dimasukkan ke dalam rampasan perang yang akan dibagikan nanti kepada pasukan yang 10.000? Hadis. وبسند كميلة قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي قال حدثنا مبشر قال حدثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم بن نافع حدثهم المعنى كلهم عن شعيب بن أبي حمزة النافع عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد وانبعثت سرية من الجيش فكان سهمان الجيش 12 بعيرا ونفل أهل السرية بعيرا فكانت سهمانهم 13. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, telah mengutus akan kami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam fi jaisin, di dalam sebuah pasukan besar, kibala Najdin, ke arah negeri Najd. Wa ba'asa sariyatun minal jais, kemudian diutus kembali pasukan kecil dari pasukan besar tersebut. Pasukan besarnya disiapkan, lalu untuk melakukan penyerangan dibuat pasukan kecil. Fakana suhmanul jais 12 ba'iran, maka adalah bahagian dari pasukan besar itu 12 ekor onta. 12 ekor onta, 12 ekor onta. Jadi satu orang dari pasukan besar itu rata-rata mendapatkan 12 ekor onta, 12 ekor onta. Wa naffala ahla sariyah ba'iran, dan Nabi memberikan
dan memberikan ia Nabi akan pasukan kecil satu unta, maka adalah jatah mereka menjadi 13. Nah, berarti pasukan kecil mereka mendapatkan rampasan lebih daripada pasukan kecil yang mendapatkan tugas lebih. Mereka mendapatkan tambahan 1 ekor unta masing-masing. Artinya naflis sariyah takhruju min askar, rampasan perang dari pasukan kecil yang keluar daripada pasukan besar itu khusus diberikan kepada pasukan kecil tersebut, tidak digabungkan dengan pasukan besar. Buktinya di sini, menurut perhitungan rampasan perang, pasukan besar dapat 12 ekor unta masing-masing, tapi pasukan kecil itu dapatnya 13. Nah, dapat nilai lebih karena mereka dikirim berperang kepada satu tempat yang pasukan besar tidak dikirim ke tempat tersebut. Nah, artinya dari hadis-hadis ini maka ulama fikih simpulkan yang mendapatkan rampasan perang adalah yang hadir di medan tempur walaupun tidak ikut berperang. Yang datang setelah perang selesai tidak dapat rampasan perang. Hadis Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Al-Walid bin Utbah Ad-Dimashqi qala Al-Walid yakni Ibnu Muslim haddathathu Ibnu Mubarak bi hadzal hadits qultu wa kadza haddatsana Ibnu Abi Farwa an-Nafi' qala la ta'dilu man sammaita bi Malikin hakadha aw nahwahu yakni Malik ibn Anas. Dari Imam Nafi' qala la ta'dilu man samaita bi Malik, la ta'dilu maksudnya sigat mudhari ghaib, kebanyakan naskah adalah la ya'dilu. Sebagian sigat memakai kalimat la ta'dilu, artinya la yusawi fid dabti wa iqan wa hifzi, kamu tidak setara. Berkata Imam Nafi', la ta'dilu, kamu tidak setara dengan orang yang kamu sebut dengan nama Malik. Ini kata Imam Nafi' kepada Sayyidina Abdullah, siapa perawi hadisnya? Sayyidina Abdullah bin Umar. Nah, kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Redaksi pertama ada sanad kepada Abdul Wahab bin Nujdah qala hadatsana Walid ibnu Muslim. Sanad kedua hadatsana Muslim bin Ubaid At-Taqi qala hadatsana Mubasyshar. Sanad ketiga Muhammad bin Auf At-Ta'i Anal Hakam bin Nafi' hadasahu makna kulum an Syekh bin Abi Hamzah An-Nafi'. Kemudian di sini Walid bin Utbah Ad-Dimashqi qala Walid yakni Ibnu Muslim haddatsu Ibnu Al-Mubarak bi hadzal hadis qultu wa kadza hadatsana Ibnu Abi Farwata An-Nafi' qala la ta'dilu man samaita bi Malik. An-Nafi' qala ini berkata kepada Masya Allah Walid. Qala Walid yaitu Walid bin Muslim kepada Abdullah ibn Mubarak, la ta'dilum, kamu tidak setara dengan orang yang kamu sebut dengan Malik. Wa kaza atau seumpamanya, maksud beliau adalah Malik bin Anas. Berarti Imam Malik bin Anas sang imam. Fa Syu'aib duna Malik fil hifzi, maka Syu'aib itu di bawah Imam Malik dalam segi hafalan. Syu'aib yang mana lagi itu?
Yang riwayat pertama, kulluhum an Syu'aibin ibni Abi Hamzah an-Nafi'. Nggak tahu komentar maksudnya apa itu perihal dengan perawi. Hadis selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Hannad bainana ghanimatana wa asaba kullu rajulin minna 12 ba'iran ba'da al-khumus fama hasabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi a'tana sahibuna wa la aba alayhi ba'da ma sana'a fa kana li kulli rajulin minna 13 ba'iran binafli. nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala telah mengutus oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan sariyah, yaitu pasukan kecil ke daerah Najd. Fa kharajtu ma'ahu, aku keluar bersama pasukan tersebut. Fa asabna, lalu kami mendapatkan na'aman kathiran, hewan ternak yang cukup banyak. Fa naffalana, maka memberikan kepada kami oleh amir kami, yaitu amir pasukan kecil ke daerah Najd, ba'iran masing-masing satu ekor unta, likuli insanin, bagi setiap manusia. Kemudian kami datang menjumpai Nabi SAW. Faqasama bainana ghanimatana, maka membagi ya Rasul di antara kami akan rampasan kami. Wasaba kullu rajulin minna, maka mendapatkan masing-masing satu orang dari kami isnai asyara ba'iran, 12 ekor unta. Ba'dal khumus, setelah dikeluarkan seperlimanya. Wa ma hasabana Rasulullah, dan tidak menghitung akan kami, tidak lagi dianggap sebagai rampasan perang yang perlu dibagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang telah memberikan kepada kami oleh amir kami. Wala aba alaihi ba'da ma sana, dan tidak mengkritik di atasnya amir, dan tidak mengkritik ya Rasul di atasnya amir ba'da ma sana, setelah sesuatu yang ia lakukan. Maka likulli rajulin minna, maka adalah bagi masing-masing dari kami itu 13 ekor unta, binaflihi, dengan rampasan perangnya. Jadi 13 jadinya dengan rampasan yang dapat dari Nabi SAW. Nah, tidak dikritik oleh baginda Rasul dalam artian Nabi setuju dengan pembagian yang telah dibagi oleh amir. Ibaratnya kalau ada sebuah kerja tambahan atau pengorbanan lebih yang tidak dilakukan oleh pasukan yang lain, lalu diberikan sebuah penambahan, itu diperbolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kegiatan gotong royong, nah yang lain sudah selesai, sudah zuhur kegiatannya, lalu ada kegiatan yang cukup berat sehingga selesainya pada asar. Nah, secara santunan umum untuk semua mendapatkan makan siang dalam pengerjaan tersebut. Kemudian yang sampai sore itu dapat snack lagi atau minuman tambahan. Itulah bahasa sederhananya. Maka itu bahagian yang diperbolehkan.
Hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي مالك قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ويزيد بن خالد بن موهب قال حدثنا الليث المعنى النافع عن سيدنا عبد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengutus sebuah pasukan kecil, di dalamnya terdapat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ke arah Najd. Pawanimu, lalu mereka mendapatkan rampasan lalu mereka mendapatkan rampasan akan onta yang banyak. Maka adalah jatah mereka semua pasukan itu 12 ekor onta. Wa nuffilu, dan diberikan mereka yang ikut dalam pasukan kecil itu, nuffilu, diberikan kepada mereka yang ikut pasukan kecil itu, ba'iran, satu ekor onta sebagai tambahannya. Menambah oleh Imam Ibnu Mauhab, maka tidak merubah akannya. Tidak merubah akannya yang sudah dibagikan oleh panglima perang atau amir rombongan pasukan kecil kepada orang yang ikut dalam pasukan tersebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini ada dua jalur sanad. Satu, Abdullah ibnu Maslamah al-Qanabi dari Imam Malik. Yang kedua, Abdullah ibnu Maslamah dan Yazid bin Khalid dari Imam Laits bin Sa'ad. Nah, riwayat di sini berarti ada 3 guru. Nah, 3 guru pada Imam Abu Dawud, Abdullah bin Maslamah dengan sama Abdullah bin Maslamah dan Yazid bin Khalid. Jadi ada riwayat Abdullah bin Maslamah saja sendirian kepada gurunya Imam Malik bin Anas. Ada riwayat Abdullah bin Maslamah dan Yazid bin Khalid riwayat kepada Imam Laits bin Sa'ad. Nah, tapi riwayatnya Ibnu Mauhab itu ada tambahan di ujungnya, tidak merubah akannya keputusan pembagian rampasan perang secara tambahan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Misalnya kami qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Ubaidillah qala hadatsani Nafi' anna Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin fabalaghat suhmanuna 12 ba'iran wa naffalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'iran. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar telah mengutus akan kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pasukan kecil, maka sampailah jatah kami 12 ekor onta. Wa naffalana, lalu menambahkan akan kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 1 ekor onta. Justru riwayat di sini yang menambahkan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Abu Dawud, rawahu Burdu bin Sinan an-Nafi' misla hadis Ubaidillah wa rawahu Ayyub an-Nafi' mislahu illa annahu qala nuffilna ba'iran, kami diberi tambahan 1 ekor onta, tapi tidak menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini masyaallah, apa yang mau saya sampaikan tadi? Dalam sebuah keberangkatan perang itu dari sekian jumlah pasukan yang hadir, katakanlah jaish, pasukan besar, itu satu orang itu dapat 13 ekor onta atau 12 ekor onta. 1 ekor onta hari ini bisa mencapai harganya 25 juta. Sapi saja ada yang sampai 140-an, 25 juta mungkin, kali 12
300-an unta juta. Itu sekali berangkat perang. Keberangkatan perang mungkin masanya 4 bulan, ada yang 2 bulan, 2 bulan 300-an. Maka tidak tidak dipungkiri kenapa kehidupan para sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah semuanya dikatakan fuqara muhajirin, itu sudah bisa merubah ekonominya hanya 10 tahun di Madinah. 10 tahun, bahkan 8 tahun di Madinah itu sudah punya kekayaan masing-masing. Hadis. وبسندكم إلى قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثني حجين قال حدثنا الليث عن نقيل عن ابن شهاب عن سالم عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة النفل سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك واجب كله. Sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh yunafil, memberikan rampasan perang ke sebahagian orang-orang, yab'atsu, yang mengirim ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, minas saraya, dari pasukan-pasukan kecil, li anfusihim, bagi diri-diri mereka pasukan kecil, khassatan nafal, artinya khusus pemberian, tiap pemberian khusus, siwa qasmi amatil jaish, selain pembagian secara umum pasukan. Jadi pasukan secara umum itu mendapatkan jatah, tapi pasukan yang dikirim dalam satu misi mendapatkan jatah khusus. Wal khumus fi dzalik, 1/5 pada demikian itu hukumnya wajib semuanya. Wajib hukumnya 1/5 pada semuanya. Artinya rampasan perang dari pasukan besar akan diambil 1/5-nya, pasukan kecil atau rampasan dari pasukan kecil juga dikeluarkan 1/5-nya. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Ahmad bin Shalih qala hadatsana Abdullah bin Wahb qala hadatsana Huyai an Nabi Abdurrahman al-Humbuli an Abdullah bin Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yawma Badrin fi 315. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنهم حفاة فاحملهم اللهم إنهم عراة فاقصهم اللهم إنهم جياع فأشبعهم ففتح الله له يوم بدر فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واقتسوا وشبعوا. يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar,
pada jumlah 315 pasukan. Ada riwayat mengatakan 313. Riwayat di sini 315. Maka berkatalah Nabi SAW, Allahumma innahum huffatun. Ya Allah, sesungguhnya mereka, wahai Allah, itu orang yang tidak punya sendal. Pasukan Badar tidak punya sendal. Jangan sepatu, sendal pun tidak punya. Fahmilhum, maka bawalah mereka, wahai Allah. Allahumma innahum uratun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak berpakaian. Faksuhum, maka berilah mereka pakaian. Allahumma innahum jia'un, ya Allah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang lapar. Fasbihum, maka kenyangkanlah mereka. Ini bahasa isyarat, artinya tidak cukup kendaraan, tidak cukup sendal, tidak cukup pakaian, tidak cukup makanan. Fafatahallahu lahu yawma badrin, maka memenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya Nabi pada perang Badar. Fanqalabu hinang qalabu, maka kembalilah mereka ketika kembali. Wa ma minhum, dan tidak ada dari mereka rajulun seorang pun illa wa qad raja'a, melainkan sungguh kembali bijamalin, membawa satu ekor unta, au jamalain, atau dua ekor unta, waqtasau, mereka memakai pakaian, wasyabi'u, mereka kenyang. Ini keberkahan daripada doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga bahagian daripada jihad. Nabi sabdakan, Allah memberikan rezekiku di bawah bayangan pedang. Babun fi man qala al-khumusu qabla nafal, bab tentang orang yang mengatakan 1/5 dikeluarkan sebelum rampasan dibagi. Hadis بسندكم إلى قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن جابر الشامي المكحول عن زياد بن جارية التميمي عن حبيب بن مسلمة البهري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس. Adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yunaffilu thuluth ba'dal khumus. Yunafilu artinya membagi rampasan perang 1/3 setelah 1/5. Nabi membagi rampasan perang 1/3 setelah 1/5. Artinya 1/3 akan diberikan kepada pengguna kuda, kemudian 1/3 kepada pejalan kaki. Nabi berikan 1/3 itu setelah Nabi memberikan setelah Nabi mengeluarkan 1/5. Jadi sebelum rampasan dibagi, dikeluarkan dulu 1/5. 1/5 itu nanti dibagi 5 kembali. Itu yang disebut dengan istilah fikih khumusul khumus, 1/5 dari 1/5. Nah, 4/5-nya baru dibagikan kepada orang yang ikut berperang. Hadis بسندك إلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشامي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث المكحول عن ابن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفي الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. Diriwayatkan daripada Hasib ibni Maslamah radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Habib ibni Maslamah radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada yang Nabi mengeluarkan 1/4 setelah 1/5, kemudian 1/3 setelah 1/5, idza qafala,
apabila kembali ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanan rubu' ay badal bada'ah, humus artinya setelah dikeluarkan 1/5, kemudian 1/3 artinya dibagi kembali 3. Kalimat qabla tukai kepada Raja' minal Khazwi, itu Nabi lakukan setelah pulang daripada medan perang, artinya sudah selesai. Ada yang dibagi di tempat berperang, ada yang dibagi ketika telah sampai di Madinah. Nah, hadis وبسنادكم إلى قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوى ومحمود بن خالد البشكياني المعنى قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال سمعت أبا وهب يقول سمعت مقهولا يقول كنت عبدا مصر لامرأة من بني هذيل فأعتقتني فما خرجت من مصر وبحكم إلا هويت عليه فيما أرى ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا هويت عليه فيما أرى ثم أتيت العراق فما خرجت منها إلا هويت عليه فيما أرى ثم أتيت الشام فغربتها كل ذلك أسأل عن النفال فلم يجد أحدا يخبرني به بشيء حتى لقيت شيخا يقال له زياد بن جرير التميمي فقلت له هل سمعت بالنفل شيئا؟ قال نعم سمعت حبيبنا مسلمة الفهري يقول شهدت النبي نفل الربوع في البداءة wasuluta birrajati. Diriwayatkan daripada Imam Makhul, kata beliau kuntu abdan, kata Imam Makhul, dulu aku adalah budak. Ini termasuk ulama yang asal usulnya budak sahaya atau keturunan budak. Kata Imam Makhul, aku dulu itu seorang budak bagi seorang budak di Mesir, milik seorang wanita dari Bani Hudzail. Fa'ataqatsni, lalu dia memerdekakan aku. Fama kharajtu min Misra, tidaklah aku keluar dari Mesir. Wa biha ilmun, dengannya Mesir ada ilmu, illa hawaitu alaih, kecuali sudah aku kuasai di atasnya. Jadi saya keluar dari Mesir belajar ke tempat lain karena ilmu di Mesir sudah habis saya pelajari. Nah, fima uro, pada sesuatu yang diberitahukan kepadaku, maksudnya yang saya tahu gitu. Di mana ada ulama, di mana ada syekhul hadis, saya datangi semuanya, saya belajar, sudah habis baru saya keluar. Summa ataitul Hijaz, kemudian aku pergi ke Hijaz. Fama kharajtu minha wa biha ilmun illa hawaitu alaih, tidaklah aku keluar dari Hijaz, di Hijaz itu ada ilmu, melainkan aku sudah kuasai juga. Fima ura, pada sesuatu yang diperlihatkan kepadaku, artinya menurut saya lah. Summa ataitul Iraq, kemudian aku datang ke Irak. Fama kharajtu minha, maka tidaklah aku keluar dari Irak, dan di Irak masih ada ilmu kecuali hawaitu alaih fima ura. Kemudian aku datang ke Syam. Fagharbaltuha, nah gharbaltuha maknanya kasabtu hala mimman biha ka'annahu ja'alum fi ghurbal, maka aku buka akannya Syam. Gharbal mana kasabtu hal, aku buka kondisi keadaan orang yang ada di Syam. Kullu dzalika as'alu anin nafal, seluruh demikian aku bertanya tentang rampasan perang. Aku bertanya tentang rampasan perang. Falam ajid ahadan, aku tidak temui seorang pun yukhbiruni fih, yang bisa memberitahu aku tentangnya rampasan, bisyai'in, dengan sedikit pun. Hatta laqitu syekhan, sehingga aku temui seorang syekh, dikatakan kepadanya Ziyad bin Jariyah At-Tamimi. Aku katakan kepada beliau, hal sami'ta fin nafal syekh,
apakah kamu pernah mendengar hadis, meriwayatkan hadis, mendengar hadis tentang harta rampasan sesuatu? Kata beliau, na'am, pernah. Aku pernah mendengar Sayyidina Habib bin Mas'ud Al-Fihri berkata, aku menyaksikan Nabi SAW nafala, membagi rampasan perang ar-rubu'a fil bada'ah, seperempat pada permulaannya, kemudian sepertiga fil raja'ah, waktu pulang. Fil bada'ah maknanya innama faraqa bainal bada'ah wal kuful hina fadala hadut ta'atiyatain alal ukhra liquatiz zahri inda dukhulihim wa da'fi inda khurujihim wa li'annahum mahum dakhilun anshad wa ashadis sayyid wal in'am fil biladil aduwa wa hum indal kuful yada'afu da'abuhum wa danahum wa hum ashali ruju' ila awtanihim wa ahlihim dituli ahdihim bihim wa hibbihim diruju' wa yar'anahu zadahum fi hadzal kuful hadzal ilal. Nah, jadi pertama diberikan dulu seperempat, kemudian sepertiganya nanti ketika mau pulang, seperempat ketika permulaan, kemudian sepertiganya waktu sudah pulang, dengan alasan karena kendaraan mereka sudah lemah, mereka sudah capek, kata Sayyidina Habib ibn Maslamah. Di sini Imam Makhul berarti beliau seorang tabi'in, sehingga bertemu tabi'in ya. Beliau belajar kepada seorang tabi'in yang bertemu dengan sahabat radhiyallahu anhu. Beliau levelnya atau generasinya generasi tabi'in. Nah, pada saat itu belajar dari negara ke negara. Itu pada zaman tidak ada pesawat, mereka berjalan dengan kendaraan onta. Nah, mewah kendaraan pada saat itu adalah onta. Bisa mendatangi Mesir. Beliau bukan orang Mesir, cuman jadi budak di Mesir. Kemudian belajar ke Hijaz, belajar di Irak, ke Syam. Itu beliau tidak lagi belajar secara menyeluruh, tapi sudah tinggal bertanya-tanya saja, mana yang belum tahu. Nah, sampai ada satu hadis enggak ketemu sama siapa saja, hanya ketemu sama satu orang yang sudah tua. Babun fis sariyati taruddu ala ahli askar. Bab tentang pasukan kecil yang kembali kepada ahli askar, pasukan besar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibn Sa'id qala hadatsana Ibnu Abi Ali an Ibn Ishaq huwa Muhammadun bi hadha wa hadatsana Ubaidillah bin Umar bin Maisarah qala hadatsana Hisham an Yahya bin Sa'id jami'an an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum yas'a bi dhimmatihim adanahum wa yajiru 'alaihim aqsahum hum yadun 'ala man siwahum يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ولم يذكر ابن إسحاق القواعد وتكفأه. Diriwayatkan daripada Sayyidina Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang muslim itu sepadan darah mereka, setara darah-darah mereka. Tidak ada darah biru, tidak ada darah merah. Kalau dibunuh hukumannya sama. Yas'a bi zimmatihim, mencukupi dengan jaminan mereka oleh yang terendah di antara mereka. Mencukupi dengan jaminan mereka oleh yang terendah di antara mereka. Wa yujiru, dan bisa melindungi di atas mereka oleh orang yang paling jauh tinggalnya dari mereka. Aqsahu, paling jauh
mereka, maksudnya paling jauh tempat tinggalnya dari pusat kota, yaitu orang pelosoknya. Wa hum yadun ala man siwahum, mereka itu punya kekuasaan di atas orang selain mereka. Yaruddu musidduhum ala mud'ifihim, menolak atau melindungi oleh orang yang kuat di antara mereka, musidduhum ala mud'ifihim, atas orang yang lemah di antara mereka. Al-musiddu ay muqawwi, orang yang menguatkan mereka atas orang yang melemahkan mereka. Bukan orang lemah, tapi orang yang melemahkan mereka. Mutasarrihim itu ada riwayat mutasarrihim, bukan mutasarrihim tapi mutasarrihim dengan ain setelah ro. Kata Imam Suyuti itu riwayat yang salah. Yang betul itu adalah memang mutasarri, maknanya adalah orang yang keluar sebagai pasukan kecil. Mutasarrihim, dan melindungi oleh orang mutasarrihim, orang yang berangkat perang, ala qaidihim, di atas orang yang duduk di antara mereka. Duduk artinya tidak berangkat perang. Tidak berangkat perang di sini bukan duduk di kampung, tapi duduk dalam kelompok besar. Nah, duduk dalam kelompok besar. Misalnya tadi pasukan 10.000 ditempatkan di satu tempat, lalu dari tempat itu dikirim 300 orang. Nah, 300 orang itu namanya mutasarrihim. Kemudian yang 10.000 itu maknanya qaidihim, bukan maknanya yang pergi perang dengan yang tinggal di kampung halaman. Tidak boleh dibunuh orang beriman dengan sebab orang kafir. Kalau ada orang beriman membunuh orang kafir, maka orang berimannya tidak dikisos. Tidak juga zu'ahdin, dibunuh orang yang punya perjanjian dalam masa perjanjiannya. Zu'ahdin, orang yang punya perjanjian, itu orang kafir yang dalam masa perjanjian damai, itu tidak boleh dibunuh dalam masa perjanjiannya. Bahkan mereka disuruh keluar untuk bergabung kepada negara mana yang mereka mau ketika masa perjanjiannya habis, dan dikasih masa 4 bulan untuk itu. Walam yazkuri Ibnu Ishaq qawad wa takafu, tidak menyebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq tentang hukum qisas dan tentang kesepadanan. Nah, hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harun ibn Abdullah qala hadatsana Hashim ibn al-Qasim qala hadatsana Ikrimah qala hadatsana Iyas ibn Salama an Abi qala أغار عبد الرحمن بن عيينة قال إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل راعيها فخرج يطردها هو وأناس معه في خيل فجعلت وجهي قبل المدينة ثم ناديت 3 مرات يا صباحا ثم اتبعت القوم فجعلت أرمي وأقرهم فإذا رجع إلي فارس جلست في أصل الشجرة حتى ما خلق الله شيئا من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إلا جعلت وراء ظهري وحتى ألقوا أكثر من 30 رمحا و30 بردة يستخفون منها ثم أتم عيينة مددا فقال ليكن إلي نفر منكم فقام إلي 4 منهم وصعدوا الجبل فلما أسمعتهم قلت أتعرفني قالوا ومن أنت فقلت أنا بنو الأقوى والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يطلبني رجل منكم فيدركني ولا أطلبه فيفوتني فما فرحت حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجرة أولهم أخرم الأسد
فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة ويعطف عليه عبد الرحمن واختلف طعنتين فعقر الأخرام عبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن وقتله فتحول عبد الرحمن على فرس الأخرام فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن فاختلف طعنتين فعقر بأبي قتادة وقتل أبو قتادة فتحول أبو قتادة على فرس الأخرام ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي جليتهم عنه ذو قرد فإلى النبي صلى الله عليه وسلم ب500 فأعطاني سهم الفارس والراجل. Nah, diriwayatkan daripada Iyas bin Salamah dari bapak beliau Sayyidina Salamah radhiyallahu an, yaitu Sayyidina Salamah ibni Aqwa. Qala aghara, melakukan penyerangan oleh Sayyidina Abdurrahman, Sayyidina Abdurrahman bin Uyainah. Nah, telah melakukan penyerangan oleh Abdurrahman ibnu Uyainah. Dia adalah kepala orang musyrik. Namanya Abdurrahman. Nah, namanya Abdurrahman, seperti nama sahabat. Dia ternyata Ra'isul Musyrikin. Melakukan penyerangan oleh Abdurrahman ibnu Uyainah kepada onta-onta milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqatala ra'iha, membunuh ia Abdurrahman akan pengembalanya onta. Fa kharaja yatruduhu, maka keluar yatrudu, arti yatrudu maknanya mengusir. Di sini adalah mengejar akannya onta oleh dianya bapak saya, yaitu Sayyidina Salamah bin Aqwa, dan beberapa orang bersamanya, fi khailin, dalam pasukan berkuda. Faja'altu wajhi kibalal Madinah, aku jadikan mukaku ke arah Madinah. Summa nadaitu salasa marrat, kemudian aku menyeru 3 kali. Ya Sobaha, Ya Sobaha, ini maknanya serangan. Nah, siagalah kalian, ada serangan pagi. Siagalah kalian, ada penyerangan di pagi-pagi. Itu kalau teriakan itu terdengar pagi hari, berarti maknanya ada musuh. Kalau malam begitu juga. Ya Lailaha, berarti penyerangan itu terjadi. Summa atsba'tul qaum, kemudian aku kejar akan kaum tersebut. Atsba'tu, aku susul. Faja'altu armi, jadilah aku memanah. Faja'altu, jadilah aku memanah. Wa akiruhum, akiruhum maknanya aku membunuh kendaraan mereka, aku membunuh tunggangan mereka. Itu mana akhiruhum. Maka apabila telah kembali kepadaku oleh Faris, pengendara kuda, yaitu dari musuh, jalastu fi asli syajarah, aku duduk di pangkal pohon, sehingga ma khalaqallahu syai'an min zahrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu dari zahrin Nabi. Nah, zahrin Nabi di sini maknanya adalah ibilil lati akhazuha. Itu makna zahrin Nabi, kendaraan Nabi, artinya onta milik Nabi. Sehingga tidak menciptakan oleh Allah SWT akan sesuatu min zahrin Nabi, dari onta milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali ja'altu wara'a zahri, aku sudah posisikan onta itu di belakang punggungku. Artinya ketika onta itu dibawa pergi oleh perampoknya, aku kejar dan kejar. Apabila musuh melihat kepadaku, saya bersembunyi di balik pohon,
Dia menoleh lagi, saya kembali bersembunyi di balik pohon, sehingga aku berhasil memposisikan onta yang dikejar semuanya sudah di belakang saya. Berarti kalau untuk onta ada selamat. Nah, hatta alqau, sehingga aku menemukan aksar min salasina rumhan, aku mendapatkan lebih daripada 30 tombak dan 30 burdah. Burdah di sini maknanya selimut kecil segi 4. Maaf, alqau maknanya melemparkan. Hatta alqau aksara min salasina rumhan, sehingga mereka melemparkan lebih daripada 30 tombak dan lebih daripada 30 selimut. Yastakhifuna minha, mereka meringankan beban darinya. Jadi kan sakejar sehingga mereka kurangi bebannya. Tombak lebih kurang 30 buah dibuang. Kemudian ada burdah selimut 30 buah. Summa atahum Uyainah madada, kemudian mendatangkan kepada mereka oleh Uyainah. Uyainah di sini adalah orang tuanya Abdurrahman. Abdurrahman tadi yang mencuri onta Nabi, nama bapaknya Uyainah. Jadi mendatangkan kepada mereka oleh Uyainah akan bara bantuan. Faqala, dia katakan, liyakum ilaihi nafarum minkum, hendaklah menghadang kepadanya oleh beberapa orang dari kalian. Ini kata sang anak Abdurrahman, hendaklah menghadang kepadanya oleh beberapa orang dari kalian. Faqama ilayya, berdiri menghadang saya 4 orang dari mereka. Wasaidul jabal, mereka naik ke gunung. Falamma asma'tuhum, maka tak kala aku perdengarkan kepada mereka, qultu, aku katakan, ata'rifuni, apakah kalian kenal aku? Qalu, mereka bilang, waman anta, kamu siapa? Aku katakan, ana ibnul Aqwa, saya adalah Salama bin Aqwa. Walladhi karrama wajha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang memuliakan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatlubuni rajulun minkum, tidak akan mampu mengejar aku oleh siapapun dari kalian, fayudrikuni, lalu dia akan mendapati aku. Jadi kalau ada di antara kalian mengejar aku, tidak mungkin mendapati aku. Wala atlubuhu fayafutuni, tidaklah aku yang mengejarnya lalu dia terlewat dari aku. Nah, kalau kalian yang mengejar aku pasti enggak dapat. Tapi kalau aku mengejar kalian pasti enggak ada yang terlewat. Pama barihtu, tidak lama aku, pama barihtu, maka tidaklah terlalu lama. Barih itu maknanya maziltu, hatta nazartu ila fawarisi, sehingga aku melihat kepada pengendara-pengendara kuda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yatakhallaluna syajar, mereka menyisir pohon, artinya masuk di celah-celah pohon. Awaluhum, yang paling terdepan di antara mereka namanya Sayyidina Akhram al-Asadi. Fayalhaqu bi Abdurrahman bin Uyainah, dia langsung mengejar Abdurrahman bin Uyainah. Wa yahtifu alaihi Abdurrahman, yahtifu, nah, apa mana yahtifu?
hadapi. Sayyidina Akhram mengajar Abdurrahman bin Uyainah. Ketika dikejar, ya'tifu alaihi, berpaling di atasnya, arti menghadapi di atasnya oleh Abdurrahman. Abdurrahmannya berhenti, kemudian berbalik arah. Fakhtalafa ta'natain, maka berselisihlah keduanya akan dua tusukan. Ta'natain. Jadi ketika dikejar, orang yang dikejar balik ke belakang. Hanya terjadilah penyerangan yang bersilangan. Ketika digunakan bahasa ta'na, itu bisa dengan ujung pedang, bisa dengan ujung tombak. Faqara Akhram, maka melumpuhkan. Aqara itu maknanya penyerangan kepada kendaraan, maka melumpuhkan oleh Sayyidina Akhram akan kendaraan Abdurrahman, menusuk akannya. Sayyidina Akhram adalah Abdurrahman, faqatalahu, lalu dia membunuhnya. Syahidlah seorang sahabat Nabi namanya Sayyidina Akhram. Fatahawala Abdurrahman, berpindah oleh Abdurrahman kepada kuda Akhram, karena kudanya sudah dilumpuhkan oleh Akhram. Tapi Abdurrahman berhasil melumpuhkan Sayyidina Akhram. Akhirnya kudanya diambil oleh musuh. Failhaku Abu Qatadah bi Abdurrahman, lalu mengejar oleh Sayyidina Abu Qatadah dengan Abdurrahman. Fakhtalafa ta'natain, berselisih juga dua tusukan. Faqara bi Abi Qatadah, maka menyerang ia Abdurrahman dengan kendaraan Sayyidina Abi Qatadah dan membunuh akannya Abdurrahman oleh Sayyidina Abu Qatadah. Ternyata begitu sistem perangnya. Kalau kita menghabisi kendaraan orang, ketika kita belum punya kesempatan untuk membalas, dia sudah membunuh orangnya. Oh, di sini Abdurrahman yang menghabisi kendaraan Sayyidina Abu Qatadah, Abu Qatadah yang menghabisi Abdurrahman. Maka mengambil oleh kendaraan oleh Sayyidina Abu Qatadah di atas kendaraan Akhram. Kemudian aku datang kepada Nabi SAW. Dianya Nabi berada di atas air. Air maksudnya sumber air. Alladzi jalaituhum anhu, sumber air yang aku telah singkirkan mereka darinya. Sumber air Zuqarad. Itu dia patah qaf, ro dan dal muhmalah. Ada yang bilang Qurad, ada Qurad. Dia adalah sumber air yang jaraknya dari Madinah 1 barid, dekat ke negeri Ghatfan. Zuqarad. Jadi aku temukan baginda Nabi SAW berada di atas sumber air yang aku usir mereka tadi darinya. Sumber air, nama sumbernya itu Zuqaradin, itu namanya. Tiba-tibalah atau jadilah Nabi SAW fi 500 dalam 500 orang. 500 orang. Fa'atoni sahmal faris, Nabi berikan kepadaku jatah pengendara kuda plus jatah orang berjalan kaki. 2 dapat jatah beliau. Pada beliau itu sendiri tidak pakai kuda, hanya dengan modal jalan kaki saja. Itu keistimewaan Sayyidina Salamah ibnu Aqwa. Babun fi nafal minadz zahabi wal fiddah wa min awwali maghnamin. Cukup sampai di situ. Jadi redaksi jihad ini agak sulit karena dia melibatkan nama tempat yang kita hari ini nggak tahu tempatnya.